Bagaimana manusia memahami dunia sebelum peta modern, satelit, dan teknologi digital diciptakan? Pertanyaan ini membawa kita pada warisan intelektual Islam abad pertengahan. Sebuah peradaban yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga memetakan dunia dan kosmos. Dalam video ini kita akan membahas kitab Al-Buldan dan kosmografi Islam secara mendalam. Keduanya merupakan bukti bagaimana ilmu, observasi, dan iman berjalan bersama. Kitab Al-Buldan berarti buku tentang negeri-negeri. Ia adalah karya geografi klasik dalam tradisi keilmuan Islam. Kitab ini paling dikenal melalui penulisnya, Abu Abbas Ahmad bin Ishaq Al-Yaqubi. Al-Yaqubi hidup pada abad ke-9 Masehi di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Masa itu dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan Islam. Al-Yaqubi bukan ilmuwan istana yang pasif. Ia adalah pengembara yang menjelajahi banyak wilayah dunia Islam. Perjalanannya mencakup Persia, Armenia, Mesir, Afrika Utara, Hijaz, dan Asia Tengah. Setiap perjalanan menjadi sumber data utama kitab Al-Buldan. Karena itu kitab ini berbasis pengalaman langsung. Kitab Al-Buldan tidak ditulis dalam bentuk peta visual. Ia disusun dalam bentuk narasi geografis. Setiap wilayah dijelaskan secara sistematis dan berlapis. Al-Yaqubi memulai dengan lokasi dan kondisi alam. Ia menjelaskan iklim, sungai, gunung, dan kesuburan tanah. Kemudian, ia membahas jalur perdagangan dan ekonomi lokal. Setelah itu, ia menjelaskan penduduk dan kebiasaan mereka, termasuk bahasa adat istiadat dan struktur sosial. Kitab Al-Buldan juga mencatat sejarah politik wilayah tersebut. Ia menyebutkan penaklukan, pemerintahan, dan konflik penting. Dengan demikian, geografi tidak dipisahkan dari sejarah. Pendekatan ini sangat maju untuk zamannya, karena geografi modern baru berkembang jauh setelahnya. Al-Yaqubi juga bersikap kritis terhadap sumber sebelumnya. Ia mengoreksi informasi yang tidak sesuai pengamatan, namun ia tetap mencatat legenda lokal sebagai data budaya. Bagi Al-Yaqubi, mitos adalah bagian dari identitas masyarakat. Kitab Al-Buldan dengan demikian memetakan ruang dan makna. Ia bukan sekadar buku tempat, tetapi buku peradaban. Karya ini menjadi rujukan bagi geograf muslim setelahnya. Beberapa karya lain juga memakai judul Al-Buldan. Salah satunya ditulis oleh Ibnu Al-Faqih Al-Hamadani. Karya terbesar datang dari Yaqut Al-Hamawi. Ia menulis Mujam Al-Buldan sebagai ensiklopedia geografis. Mujam Al-Buldan memuat ribuan entry nama tempat. Sekarang kita beralih ke kosmografi Islam. Kosmografi berbeda dengan kosmologi. Kosmologi membahas teori alam semesta. Kosmografi menggambarkan struktur alam semesta. Kosmografi bersifat deskriptif dan visual. Dalam Islam, kosmografi berakar dari Al-Quran. Al-Quran menggambarkan langit dan bumi sebagai ciptaan teratur. Konsep 7 langit menjadi inspirasi kosmik. Ayat-ayat tentang peredaran benda langit mendorong observasi ilmiah. Ilmuwan muslim tidak menafsirkan ayat secara literal semata. Mereka menggabungkannya dengan matematika dan astronomi. Kosmografi Islam lahir dari dialog wahyu dan rasio. Ilmuwan muslim juga menerjemahkan karya Yunani, terutama karya Aristoteles dan Ptolemeus. Namun mereka tidak menerimanya tanpa kritik. Model kosmos Ptolemeus dikoreksi dan disempurnakan. Kosmografi Islam berkembang secara mandiri. Disinilah kitab Al-Buldan dan kosmografi bertemu. Kitab Al-Buldan memetakan dunia manusia. Kosmografi memetakan alam semesta.
Keduanya membentuk pandangan dunia Islam. Bumi tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari kosmos. Manusia bukan pusat segalanya, tetapi penjaga ciptaan. Ilmu dalam Islam bersifat holistik, tidak memisahkan sains dari nilai, tidak memisahkan data dari makna. Karya-karya ini diterjemahkan ke bahasa Latin. Mereka memengaruhi ilmu Eropa abad pertengahan. Peta dan astronomi modern berutang pada tradisi ini. Namun warisan terpenting adalah cara berpikirnya. Berpikir dengan observasi dan refleksi. Berpikir dengan ilmu dan iman. Kitab Al-Buldan mengajarkan mengenal dunia. Kosmografi Islam mengajarkan memahami posisi kita. Ilmu bukan hanya alat kuasa. Ilmu adalah jalan kebijaksanaan. Apa yang baru saja kita bahas bukan sekadar sejarah, tetapi cara berpikir yang hampir terlupakan. Sebuah cara melihat dunia yang menyatukan ilmu, makna, dan tanggung jawab. Para ilmuwan Muslim tidak hanya bertanya, di mana kita hidup. Mereka juga bertanya, mengapa dunia ini harus dipahami. Kitab Al-Buldan mengajarkan bahwa setiap tempat menyimpan cerita dan nilai. Kosmografi Islam mengingatkan bahwa manusia hanyalah satu bagian kecil dari kosmos. Namun bagian kecil ini diberi amanah besar. Amanah untuk mengenal, menjaga, dan memahami ciptaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih melihat dunia dengan cara seperti itu? Atau kita hanya melihatnya sebagai data dan sumber daya? Jika pembahasan ini membuka cara pandang baru bagimu, jangan biarkan berhenti di sini. Subscribe agar kamu tidak melewatkan pembahasan kitab-kitab Islam klasik lainnya. Tulis di komentar topik apa yang ingin kamu gali lebih dalam. Apakah tentang geografi Islam, astronomi Islam, atau kosmologi dan filsafat sains dalam peradaban Islam? Karena setiap pengetahuan yang kita pelajari hari ini adalah langkah untuk memahami diri kita sendiri dan memahami dunia dengan lebih bijak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, di mana kita kembali menyelami warisan intelektual yang jarang dibicarakan.